Babu sholatil musafiri wal maridi. Ai hadza babu sholatil musafiri wal maridi. Bab tentang sholatnya orang yang bepergian wal maridi dan orang yang sakit. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, awwalu ma adapun permulaan perkara furidat yang difardukan apa salat itu rakaataini 2 rakaat. Wa ukirrat maka ditetapkan apa sholatus safari, sholat bepergian, wa utimmat dan disempurnakan apa sholatul hadari, sholat hadar. Walil muttafaqun alaih, walil Bukhari dan itu bagi Bukhari, summa hajara kemudian hijrah siapa Nabi, fafuridat maka difardukan apa sholat arba'an 4 rakaat, wa ukirat dan ditetapkan apa sholat safari, sholat bepergian, alal awali atas yang pertama, yaitu berarti 2 rakaat, tapi pergi yang mencapai masafatul qasri. Yang rencananya mencapai, jadi orang itu boleh saja, contohnya orang ini sekitar Masjid Ar-Rahim ini mau pergi ke Bandung, umpamanya siang jam setengah 12. Nah, keluar begitu mau nyampe tol Meruyung situ atau tol mana itu Sawangan, ternyata azan zuhur. Nah, maka orang itu boleh langsung sholat jamak takdim qashar, ya, sholat jamak takdim qashar. Jadi nyampe Parung Bingung atau nyampe Meruyung, di sana kemudian mampir masjid, kemudian sholat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, jamak takdim qashar. Karena tujuannya adalah jauh, karena tujuannya adalah lebih dari masafatul qasri, yaitu 81 kilometer. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus sudah menempuh dulu, tidak. Pokoknya rencananya itu adalah lebih dari masafatul qasri, maka orang itu sudah boleh jamak qashar. Nah, kemudian, nah kalau sudah masuk waktu bagaimana? Di sini sudah masuk zuhur, jam setengah 1 baru mau berangkat. Nah, maka orang ini ya harus sholat zuhur dulu, sholat zuhur 4 rakaat, nanti asarnya di perjalanan, di rest area 2 rakaat qashar boleh, walaupun tidak jamak. Jadi 2 rakaat salat asar, 2 rakaat qashar, tidak perlu jamak karena zuhurnya sudah dijalankan. Lah kalau umpamanya udah masuk zuhur kemudian mau berangkat, udah dijamak saja, enggak boleh. Ya, karena kena hukum antara hadar dengan safar. Idza ijtama'al hadar was safar maka quddimal hadar. Ketika ketemu antara di rumah dan bepergian, maka yang didahulukan adalah hadar di rumah. Jadi dia salatnya enggak. Kemudian orang itu
Tujuannya berapa hari? Tujuannya berapa hari? Karena orang dianggap mukim itu kalau niat lebih dari empat hari. Jadi umpamanya ada orang pergi ke Bandung, mau ada seminar atau mau ada pelatihan. Kalau hanya 4 hari, maka selama di sana boleh jamak, boleh qashar. Atau di sana ada 3 hari, maka selama di sana di hotel itu dia boleh jamak, boleh qashar dan tidak wajib Jumatan karena dia berada di safar. Tapi kalau mamanya pelatihan itu di sana 5 hari rencananya, begitu nyampe tujuan sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar, dan kalau hari Jumat harus Jumatan. Itu namanya mukim. Orang mukim itu sholatnya harus tam. Orang mukim itu wajib Jumatan, tapi tidak wajib mendirikan Jumat. Kayak santri ini namanya mukim. Ya, begitu santri umpamanya ada yang dari Jawa Timur, begitu nyampe pondok ya sudah, tidak boleh jamak, tidak boleh qashar, bolehnya selama di perjalanan, ya, selama di perjalanan. Tapi begitu nyampe pondok maka sudah tidak boleh jamak, tidak boleh qashar, dan kalau hari Jumat dia wajib Jumatan. Tapi tidak boleh mendirikan Jumat. Mamanya santri kayak santri As-Sa'adah, kalau mendirikan Jumat sudah cukup sekali. Sudah mendirikan Jumatan sendiri saja, tidak boleh. Karena syaratnya bukan mukim, syaratnya harus mustautin. Syaratnya harus orang itu bertempat tinggal. Bertempat tinggal itu artinya ber-KTP di itulah kalau sekarang ini. Kayak Pak Amin umpamanya, di sini KTP-nya udah KTP sini. Ya, itu namanya mustautin. Ya. Karena perginya ke Semarang atau pergi ke Bojonegoro sana itu ya tujuannya menjadi ziarah saja. Ya. Sudah mungkin itu namanya mustautin. Orang yang wajib mendirikan Jumat itu adalah apabila mustautin. Tapi kalau mukim tidak. Ya, kalau mukim tidak. Tapi mukim itu wajib Jumatan, tidak wajib mendirikan Jumatan. Nah, Zata menambah siapa Ahmad, Imam Ahmad, ilal maghriba, kecuali maghrib. Fa innaha, maka sesungguhnya maghrib itu witrun nahari, witirnya siang. Wa illa subha, dan kecuali subuh. Fa innaha, maka sesungguhnya subuh itu tutawwalu, dipanjangkan. Fiha, di dalam subuh apa al-qiraatu, bacaan. Jadi kalau sholat subuh itu bacaannya yang agak-agak panjang. Ya. Jadi, kemudian lagi orang kalau tadi safar, ya kalau safar itu maka tidak boleh nanti pulangnya itu jamaknya di rumah. Ya, jamak umpamanya sekarang maghrib sama isya. Maghrib sama isya itu umpamanya nyampe Bekasi. Sampai Bekasi, pulang dari Bandung itu di sana maghrib. Kemudian nanti aja sholat. Lah, nanti aja sholat jamak takhir itu tidak boleh kalau orang yang di Sawangan Permai ini, maka baladul jum'ahnya ini ya orang yang sekitar yang Jumatan di sini ini.
Ya, jadi boleh sholat umpamanya di jalan raya sana, kan bukan permai sana itu. Nah, maka boleh nyari masjid pinggir jalan, sholat di sana, nanti jamak takhir umpamanya. Boleh. Tidak boleh kemudian tanggung sekian aja sholat jamak di masjid Ar-Rahim aja. Tidak boleh. Mengapa? Karena sudah bukan lagi safar, ya, bukan lagi safar. Karena tadi itu ilatnya safar, ilatnya adalah karena bepergian. Ini banyak yang model begini ini rombongan ziarah-ziarah itu. Rombongan ziarah itu salah. Jadi dikiranya ya sudah sholat nanti di Depok saja. Oh, Depoknya ternyata di rumah. Ya tak boleh. Namanya bukan lagi jamak. Jadi karena tadi ilatnya itu safar, maka dikatakan safar itu kalau masih di luar kampungnya, kharijal qaryah. Jadi dinamakan safar itu kalau masih di luar kampungnya. Nah, qashar sholat itu ilatnya hanya satu. Ilatnya adalah hanya safar. Tapi kalau jamak, ilatnya, alasannya itu banyak. Kalau qashar itu alasannya adalah satu, yaitu safar. Makanya orang yang safarnya mencapai 81 kilometer, maka dibolehkan untuk mengqashar sholat. Mengqashar itu artinya meringkas yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, subuh yang 2 nggak boleh kemudian dijadikan tinggal 1. Atau nanti maghrib tinggal 1,5. Itu namanya qashar. Lah, kalau yang jamak itu artinya menggabungkan 2 sholat di dalam 1 waktu. Kalau ditaruh di waktu yang awal namanya jamak takdim. Kalau ditaruh di waktu akhir namanya jamak takhir. Nah, orang jamak itu ilatnya banyak. Ya, orang jamak itu ilatnya atau alasannya banyak. Di antaranya safar, di antaranya. Makanya orang boleh jamak sekaligus qashar. Jamak sekaligus qashar ya. Ada yang alasannya karena marot, karena sakit. Orang sakit boleh menjamak sholat. Namanya berat, sakitnya pokoknya berat, untuk berangkat ke kamar mandi berat udah, maka boleh jamak, tapi tidak qashar, Bisa jadi karena alasannya karena hujan mator, hujan luar biasa, orang yang biasa berjamaah kemudian dia dah jamak boleh, atau karena hajat atau karena masyaqqat, karena kesulitan, ya contohnya ada orang hajatan di gedung yang waktunya dibatasi umpamanya, ya. Jadi nerima tamu banyak, waktunya umpamanya mulai jam 1 sampai jam 4 atau mulai jam 12 sampai jam 4. Nah, tamunya banyak, dia tidak bisa ditinggal tamunya, ya udah nanti jamak takhir boleh. Atau pengantin yang di make up, biasanya pengantin itu make upnya kan tebal. Maka caranya itu mestinya sebelum
zuhur, katakan dia di make up, sudah ada wudhu, di make up, kemudian nanti jamak takdim. Nanti umpamanya malam, kalau di kampung itu kan biasanya malam juga ditampilkan lagi. Maka nanti maghrib isanya jamak takhir. Jadi maghrib isanya jamak takhir. Nah itu karena lil hajah. Itu karena lil hajah. Nah seperti itu. Juga karena apa lagi? Jadi kalau jamak itu alasannya banyak, ya alasannya banyak. Jadi jamak dengan qasar itu ada kalanya dijalankan bareng, ada kalanya dijalankan terpisah, ya ada kalanya dijalankan terpisah. Dan qasrus sholati fi safari qalat al-Hanafiyatu biwujubihi. Jadi menurut imam dalam mazhab Hanafi bahwa mengqasar sholat dalam perjalanan itu hukumnya wajib. Nah, hanya saja begini, yang namanya wajib dalam mazhab Hanafi itu berbeda dengan fardu. Berbeda dengan, artinya apa? Kalau wajib itu ketentuan yang dinas dengan nas yang dhanni. Tapi kalau fardu itu adalah ketentuan yang wajib karena nas yang qat'i. Contohnya gini, orang sholat 5 waktu itu adalah fardu kalau dalam mazhab Hanafi. Mazhab yang lain sama. Tetapi membaca Fatihah itu hukumnya wajib kalau dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i antara fardu dengan wajib sama saja. Nah, ini beda. Ya, jadi mustadillina khalih mendasarkan biqauli furidat dengan kata-kata furidat ay wajibat. Wa qala berkata siapa jumhur mayoritas ulama, berarti selain mazhab Hanafi tadi itu, jadi Maliki, Syafi'i, Hambali. Innahu rukhsatun, bahwasanya qasar salat itu adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah dispensasi. Wa tamamu afdal, sedangkan menyempurnakan itu adalah utama. Wa qalu berkata siapa jumhur furidat ay quddirat wastadallu biqali ta'ala laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Laisa tidak ada itu alaikum atas kamu apa junahun dosa an taqsuru sekiranya mengqasar siapa kamu minas sholati dan salat. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua adalah ada mutaghiri salatayil maghribi was subhi. Tidak adanya untuk merubah dua sholat maghrib dan subuh. Tidak boleh maghrib jadi 1,5, kemudian subuh jadi tinggal 1. Nah, tidak boleh. Anfardhi ala awal hadaron wa safaron, baik dalam keadaan di rumah maupun dalam keadaan bepergian. Ini orang kalau yang punya biasanya travel untuk menziarah menjadi musawir, maka harus paham tentang tadi antara qasar dan jamak. Nah, kadang-kadang begini, orang sudah di awal udah niat jamak takhir. Bapak-bapak, ini kita akan jamak takhir. Tiba-tiba kemudian masih ada waktu, ada masjid bagus, kemudian hampir sini sholat jamak takdim. Nah, tidak apa-apa, boleh ya. Jadi karena beda antara jamak takdim dengan jamak takhir itu beda. Bedanya
Kalau jamak takdim maka harus mendahulukan yang punya waktu. Jadi zuhur sama asar kalau jamak takdim berarti harus sholat zuhur dulu kemudian asar. Ya. Dan kemudian harus mualah. Mualah itu artinya terus. Habis salam langsung sholat zuhur, langsung sholat asar. Tidak boleh mamanya habis sholat zuhur wiritan dulu panjang. Wah, saya punya wiritan ini. Kalau tidak saya amalkan nanti malam. Jadi tidak boleh, harus setelah sholat zuhur langsung sholat asar. Oh ya, komat lagi. Kalau jamaah komat lagi. Sholat pertama komat, nanti sholat berikutnya komat. Nah, kalau jamaah takhir itu harus niat di waktu awal. Ketika kita di waktu zuhur mau sholat jamaah takhir harus niat. Pengumuman kita nanti jamaah takhir, kita sekarang niat kalau nanti akan sholat jamaah takhir. Yang kedua, jamaah takhir itu tidak harus tartib. Jadi boleh asar dulu kemudian zuhur, boleh juga zuhur dulu kemudian asar. Dan kalau jamak takhir itu tidak harus mualah, tidak harus langsung. Jadi boleh saja mamanya setelah sholat zuhur kemudian, wah ini kalau tidak segera belanja nanti kehabisan belanja dulu. Tapi kebangetan ngono. Yang ketiga adalah masyru'iyatu tadwilil qira'ati fi sholatil fajri, yaitu disyariatkannya untuk memperpanjang bacaan dalam sholat subuh. Jadi sholat subuh itu bacaannya yang agak panjang-panjang dan sebagainya. Monggo. Kalau jamak takdim, kalau qobliyah bisa ya, kalau qobliyah kayak zuhur. Tapi setelah sholat zuhurnya tidak boleh badiah. Ya, kalau jamak takdim tidak boleh. Karena apa? Karena harus mualah. Tapi kalau jamak takhir boleh. Kalau jamak takhir maka boleh. Sebelum sholat zuhur, sholat sunnah dulu. Kemudian setelah sholat zuhur, sholat sunnah lagi badiah, sholat qobliyah, kemudian sholat asar boleh. Ya. Tapi yang utama ya tidak perlu. Ya. Jadi karena itu dispensasi.